Perkenalkan, nama saya Lara Putri Gemala Sakti dari kelompok 5, dan ada teman saya Irfan Samsul Bahri, Bani Priyadana, dan Mida Marida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika ukuran penyebaran data atau kemiringan dan keruncingan. Apa itu statistika? Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mensarikan data dan menampilkannya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Statistika deskriptif dapat memberikan pengetahuan yang signifikan pada kejadian fenomena yang belum dikenal dan mendeteksi keterkaitan yang ada di dalamnya. Tetapi dapatkah statistika deskriptif memberikan hasil yang bisa diterima secara ilmiah? Kegunaan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar, representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan pertandingan terhadap variabilitas data. Ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Kemiringan dan keruncingan data. Pengukuran kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara: menggunakan koefisien Pearson, menggunakan rumus Maman, menggunakan rumus Bewley, menggunakan grafik kemiringan dan keruncingan. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. Rumus Pearson, rumusnya ada di bawah, dan dengan keterangan A sama dengan Pearson, S sama dengan simpangan baku, X sama dengan nilai rata-rata hitung, mod sama dengan modus, dan med sama dengan median. Rumus Maman dibagi menjadi dua, yaitu data berkelompok dan data tidak berkelompok. Ada dua rumus, dan dengan keterangan A3 sama dengan derajat kemiringan, XI sama dengan nilai data ke I, X sama dengan nilai rata-rata hitung, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, MI nilai titik tengah kelas ke I, S sama dengan simpangan baku, N banyaknya data. Rumus Bewley, A3 sama dengan Q3 plus Q1 dikurang 2Q2 per 3 Q3 dikurang Q1. Keterangan Q1 kuartil pertama, Q2 kuartil ketiga, Q3 kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya: jika Q3 dikurang Q2 sama dengan Q2 dikurang Q1, sehingga Q3 plus Q1 dikurang 2Q2 sama dengan 0, yang mengakibatkan A3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada dua kemungkinan, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan Q3. Grafik kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat tiga jenis, yaitu simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik, miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar, dan miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Grafik keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada tiga jenis derajat keruncingan, yaitu 1. Leptokurtis, distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. 2. Mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. 3. Platikurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Analisa kemiringan distribusi data atau swagness. Swagness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau mengacu dari meannya, maka disimpulkan menceng kanan atau positif, dan jika distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri, maka dapat disimpulkan
menceng kiri atau negatif. Cara penulisan rumus Sweetness di Excel. Sweetness nomor 1 nomor 2, di mana nomor 1 nomor 2 berupa 1 dikurang 2 55 argumen yang kita ingin hitung sweetness-nya. Kita juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Analisa keruncingan distribusi data atau kurtosis. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi atau biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik, yang lebih datar platikurtik, dan distribusi normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. Cara penulisan rumus kurtosis di Excel. Kurz nomor 1 nomor 2 dapat berupa 1 dikurang 255 argumen yang ingin dihitung kurtosisnya. Anda juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Cara membaca nilai sweetness. Sweetness menunjukkan simetri, maka dikatakan data membentuk distribusi normal. Apabila kemiringan distribusi data agak condong ke kanan, ditunjukkan dengan nilai sweetness yang negatif. Selanjutnya, apabila kemiringan distribusi data condong ke kiri, yang ditunjukkan bahwa nilai sweetness positif. Cara membaca nilai kurtosis. Kurtosis diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing, nilai kurtosis akan menunjukkan data hampir mengumpul atau homogen. Akan tetapi, apabila nilai kurtosis 0 menunjukkan data normal, dan apabila nilai kurtosis semakin kecil maka menunjukkan data semakin tumpul atau semakin menyebar, dikatakan data tidak homogen. Jika nilai kurtosis dekat 0, maka data cenderung normal. Apabila nilai kurtosis negatif, berarti datanya tumpul atau cenderung melebar ke bawah. Sebaliknya, apabila nilai kurtosis positif, maka datanya bersifat runcing atau cenderung mengelompok atau homogen. Sebagai contohnya, misal, jika diketahui nilai Q sama dengan 1,6, maka nilai kurtosis positif yang lebih besar dari 0 dan cukup jauh dari 0. Oleh karena itu dikatakan datanya cenderung runcing, atau dengan kata lain cenderung homogen.